Hai, halo. Ini adalah video pembelajaran atau proses pembelajaran biologi di tingkat SMA terkhususnya kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti MPD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini cerah dan ibu harapkan dengan keadaan kalian juga seperti hari ini, kalian penuh semangat untuk mengikuti pelajaran yang akan ibu ajarkan pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebelum itu ibu absen dulu ya. Nanti jika namanya terpanggil, tolong angkat tangan dan katakan hadir. Oke? Yang pertama, Fadli Khairil. Hadir. Oke, sudah semua ya. Sepertinya sudah terpanggil semua namanya. Dan untuk kehadiran pada hari ini, anggota kelasnya lengkap. Jadi langsung sajalah. Untuk materi ini, Ibu akan mengajarkan kelanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu Ibu telah menyinggung tentang keanekaragaman hayati dan juga pengertiannya. Dan minggu ini dan hari ini tepatnya kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu ingin menyinggung sedikit atau mereview materi kita minggu lalu. Mungkin di antara Ananda ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Mungkin ada yang bisa, silahkan tunjuk tangan. Nanti kalau ada yang bisa, Ibu kasih nilai plus. Oh, Fadli, silahkan. Ya, Ananda. Keberagaman makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri melalui pengamatan. Baiklah, jawabannya sudah hampir betul, hampir benar tentang definisi atau pengertian dari keanekaragaman hayati. Betul sekali, Fadli. Jadi untuk pemahaman materi minggu lalu sudah oke ya, karena dari beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan, kalian sudah bisa menjawabnya. Untuk materi minggu ini, pada hari ini, Ibu akan melanjutkan tentang faktor-faktor penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, untuk faktornya itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada iklim, ada vegetasi, ada interaksi antara organisme satu dengan yang lainnya, serta ada penampakan fisik dari lingkungan itu sendiri. Jadi untuk memperjelas materi hari ini akan Ibu tampilkan melalui proyektor. Ananda semuanya tolong perhatikan nanti ya. Oke, pada slide pertama sudah terlihat materi minggu lalu. Tahukah kamu apakah itu keanekaragaman hayati? Jadi, pengertiannya adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang diketahui melalui observasi atau pengamatan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada iklim. Berdasarkan letak garis lintang, bumi terbagi menjadi beberapa iklim, di antaranya tropik, subtropik, arktik atau dingin, dan subarktik atau peralihan antara subtropik dan arktik. Yang kedua, ada vegetasi, adalah kumpulan beberapa jenis tumbuhan yang hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, interaksi dengan organisme lain, contohnya perkawinan silang antara dua organisme yang memiliki ras atau varietas berbeda akan menghasilkan organisme dengan varietas baru. Yang keempat atau yang terakhir adalah penghambat fisik, seperti pegunungan, sungai, laut, atau gurun. Dan bisa dilihat pada slide selanjutnya, slide yang telah ditampilkan ini, ada berbagai macam ekosistem di dunia, mulai dari tundra, taiga, hutan hujan temperata, hutan gugur, padang rumput atau stepa, semak belukar, hutan hujan tropis, sabana, serta gurun.
Bisa dilihat untuk persebaran flora di dunia, dimulai dari zona tundra, itu ada lumut kera, dan untuk contoh lainnya seperti bilberry atau saxifraga, itu wilayahnya mencakup kutub utara atau Arktik dan meliputi wilayah Kanada, Siberia, Rusia, dan Finlandia. Untuk zona taiga itu ada flora pinus. Contohnya itu seperti tumbuhan berdaun jarum atau konifer seperti pinus, cemara, juniper, dan balsamfir. Wilayahnya itu Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Untuk zona selanjutnya itu ada hutan hujan temperata. Contoh floranya ada redwood seperti tumbuhan konifer dan lain sebagainya. Itu wilayahnya adalah Amerika Utara, Australia, dan New Zealand. Untuk zona hutan gugur itu floranya ada pohon maple seperti ada rowan, pohon oak, dan untuk wilayahnya itu Amerika Utara, Eropa Barat, Chili, serta Asia Timur. Zona padang rumput itu floranya kelompok rumput-rumputan dan wilayahnya adalah Tiongkok Utara, Asia bagian tengah, dan Amerika Utara. Untuk zona semak belukar, contoh floranya ada kayu putih, pohon willow, pohon pinus, dan wilayahnya itu Maroko, Portugal, Italia, dan negara Eropa bagian selatan. Zona selanjutnya adalah hutan hujan tropis. Floranya itu liana, seperti tumbuhan epifit, rotan, anggrek, dan paku. Wilayahnya itu adalah bagian tengah Amerika, Afrika, Asia Tenggara, dan Papua Nugini. Selanjutnya zona sabana itu floranya rumput yang diselingi dengan semak dan pohon seperti eukaliptus, akasia, dan gebang. Wilayahnya ada Afrika bagian tengah dan selatan, Brazil bagian tengah, sedikit di wilayah Australia bagian utara, Nusa Tenggara Timur, serta pantai barat Madagaskar. Zona selanjutnya dan zona terakhir ini itu adalah gurun. Contoh floranya adalah kaktus, tumbuhan semusim seperti alang-alang, black saga, dan juga jujube. Wilayahnya itu Afrika Utara, gurun Sahara, Australia, gurun Great Sandy, dan Asia Barat itu gurun Gobi. Dan untuk persebaran flora sudah dijelaskan tadi. Sekarang untuk persebaran dari fauna di dunia itu bisa terlihat pada gambar yang ditampilkan. Ada di zona Nearktik, Palearktik, Oriental, Austrotropikal, Neotropik, Australis. Kurang lebih bisa dilihat pada gambar dan juga terlihat hewan tersebut mewakili dari beberapa wilayah yang telah dipaparkan pada gambar. Oke, setelah melihat tampilan di proyektor mengenai materi kita dan sudah Ibu jelaskan juga, semoga Ananda bisa memahaminya dan mengerti. Untuk itu, Ibu menginginkan Ananda sekarang ini untuk berkelompok, berdiskusi mengenai materi kita hari ini. Jadi nanti tata caranya begini, nanti Ananda duduk berkelompok. Setelah itu diskusikan materi yang kita pelajari hari ini dan Ibu menginginkan untuk satu kelompok itu membuat 5 pertanyaan dan diajukan, dan kita akan memecahkan pertanyaannya itu. Kita akan menjawab bersama-sama apa saja pertanyaan dari setiap kelompok. Mengerti? Oke? Oke. Karena waktu kita tersisa 10 menit lagi, Ibu akan menegaskan materi kita hari ini itu mengenai penyebaran flora dan fauna di dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, seperti yang Ibu jelaskan di awal. Ada iklim, ada vegetasi, ada interaksi antara satu makhluk hidup atau organisme dengan yang makhluk hidup lainnya, dan juga penampakan fisik dari lingkungan itu sendiri. Dan untuk penyebarannya itu tergantung letak dari bioma. Bioma itu sendiri adalah suatu wilayah
atau lingkungan yang memiliki kenampakan ciri-ciri fisik yang hampir sama di suatu tempat. Untuk lebih memahami serta memperdalam apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tolong buka bukunya halaman 53, kerjakan latihan tersebut dan dikumpulkan minggu depan. Tolong, itu ada gambar-gambar flora dan fauna yang ingin dicari, itu letakkan juga di lembar tugas kalian. Berdasarkan itu nanti akan Ibu lihat untuk pengecekannya apakah kalian sudah memahaminya, karena nanti akan ada penyebarannya itu dibagi beberapa wilayah. Nah, untuk beberapa wilayah itu akan terdapat gambar flora dan faunanya, maka untuk itu tolong cari gambarnya sebagai penambah dan memperdalam apa yang telah dipelajari hari ini. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat. Baiklah, jam pelajaran kita telah usai karena waktu telah habis. Tolong kerjakan tugasnya tersebut halaman 53, kerjakan secara individu. Jika ragu, silakan bertanya kepada temannya yang bisa. Untuk itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.